Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan, mudzakarah atau saling berwasiat dengan kebenaran. Ada suatu amal ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin di dunia ini, yaitu mendirikan sholat. Mengapa sholat adalah amal ibadah yang sangat penting? Ada beberapa penjelasan untuk perkara ini. Yang pertama, sholat adalah rukun kedua dari 5 rukun Islam setelah syahadatain atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintah sholat adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam malam Al-Mi'raj. Yang ketiga, mendirikan sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sholat boleh mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, amalan sholat yang diperintahkan untuk dilakukan walaupun orang yang akan melakukannya belum mukallaf atau baligh. Yang keenam, amalan yang tetap mesti dilakukan walaupun sakit. Yang ketujuh, sholat adalah amalan yang pertama sekali dihisab di hari pembalasan. Kalau amalan sholat rosak, maka amalan yang lain pun rosak. Yang kedelapan, celaka bagi orang sholatnya lalai dan ingin dilihat orang atau riya. Yang kesembilan, orang yang tidak sholat akan masuk an-nar. Tuan puan, bapak, ibu, saudara dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membincangkan bahagian pertama, yaitu sholat adalah rukun kedua dari 5 rukun Islam setelah syahadatain atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dibina atas 5 perkara atau rukun. Siapa yang mengatakan perkara ini atau apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya Islam itu dibina atas 5 perkara, yaitu yang pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat wajib. Yang ketiga, memberi zakat atau membayar zakat. Yang kelima, yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, saum Ramadan. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari nomor 8 dan Sahih Muslim nomor 16C. Dalam hadis Muslim riwayat yang lain, yaitu nomor 16E dan 16D, saum Ramadan disebut oleh Rasulullah SAW lebih dahulu daripada haji ke Baitullah. Saum Ramadan adalah yang perkara atau rukun Islam yang keempat, sedangkan haji ke Baitullah rukun Islam yang kelima dalam riwayat Muslim nomor 16i dan 16d. Rasulullah SAW memulai rukun Islam dengan iman dan setelah iman dengan sholat. Dalam kalangan orang Arab ada kebiasaan kalau mereka memulakan sesuatu dengan perkara yang paling penting. Oleh karena itu, mendahulukan sholat adalah perkara yang paling penting setelah syahadat. Kemudian baginda menyebut saum lebih dahulu dari haji, karena sesungguhnya kewajiban saum lebih bersifat umum daripada haji.
dan saum adalah wajib atas kebanyakan orang yang tidak wajib haji atas mereka. Saum juga wajib dengan segera dan berulang dalam kehidupan seseorang muslim atau mukmin. Tidak seperti kewajiban haji, hanya sekali seumur hidup dan hanya bagi yang mampu. Keempat rukun setelah syahadatain, yaitu sholat, zakat, saum, dan haji, dibina atas kedua-dua syahadat. Bermakna salah satu dari keempat rukun tersebut tidak sah dilakukan kecuali selepas wujudnya kedua-dua syahadat atau iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua syahadat termasuk rukun iman. Dalam hadis ini tidak disebutkan seluruh rukun iman seperti iman kepada malaikat, iman kepada para Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah. Perkara ini dikarenakan menamakan sesuatu perkara dengan sebahagian dari perkara tersebut. Seperti seseorang membaca alhamdu, perkara yang dimaksud adalah membaca seluruh surat Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan iqamis shalah mendirikan sholat wajib adalah berterusan melakukan sholat, berterusan mendirikan sholat. Yang dimaksud dengan menunaikan atau membayar zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda secara khusus dan pada waktu yang khusus. Iman adalah syarat bagi melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban sholat atas orang-orang yang beriman, bukan kepada selain orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat keempat, surat An-Nisa ayat 103, yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah wajib atas orang-orang beriman dengan waktu-waktu sholat yang telah ditentukan. Waktu-waktu sholat wajib telah ditentukan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk waktu-waktu sholat, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan atau video lain secara terperinci. Salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah sentiasa membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat ke-27 surat An-Naml ayat 1-3, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Maksudnya Tasin ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas nyata kandungannya dan kebenarannya, menjadi hidayah petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat dan memberi atau membayar zakat, dan mereka percaya dengan yakin akan hari akhirat. Di dalam ayat ini ada 3 ciri orang-orang beriman, yaitu orang yang sentiasa mendirikan sholat, orang yang membayar zakat, sentiasa membayar zakat, dan percaya yakin ada hari akhirat. Ketiga-tiga ciri ini tidak akan dijumpai pada orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kafir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang beriman untuk melakukan saum Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu saum Ramadan. Dalam ayat ini hanya orang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk saum yang wajib, yaitu saum Ramadan. Dan hanya orang yang beriman akan menjawab panggilan dan bersiap sedia untuk melakukan perintah yang akan diberikan. Orang beriman akan menjawab panggilan Allah SWT dan Rasulnya dengan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Selanjutnya, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk pergi ke sana adalah semata-mata karena Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan oleh kamu sekalian haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat yang lain surat ketiga Al-Imran ayat 97 Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas manusia pergi haji ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesiapa yang mampu pergi ke Baitullah. Pergi ke Baitullah untuk menunaikan haji dan umrah dengan sempurna adalah karena beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan atau perkara lain. Iman adalah syarat bagi sah atau tidaknya melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, apakah orang yang tidak beriman atau kafir akan diberi ganjaran kelak di hari pembalasan terhadap apa-apa yang mereka lakukan di dunia? Kita telah melihat ramai orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membuat perbuatan yang dikatakan orang perbuatan baik di dunia ini. Apakah perbuatan mereka semua itu akan diberi ganjaran kelak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat ke-83 Al-Mutaffifin ayat ke-36, yaitu hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Adakah orang-orang kafir akan diberi ganjaran atas apa-apa yang mereka telah lakukan di dunia? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18. Kita mulai dari ayat 103, yaitu Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang ini, adakah kami telah memberitahukan kepada kamu sekalian orang-orang yang paling merugi dengan amalan-amalan mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Siapakah orang-orang ini? Jawabannya adalah pada ayat seterusnya, ayat 104, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya orang-orang yang jalan mereka sesat dalam kehidupan dunia dan mereka mengira sesungguhnya mereka berbuat kebaikan dengan amalan-amalan mereka. Siapa orang yang sesat dalam kehidupan dunia, dan bagaimana dengan amalan mereka yang dilakukan di dunia yang mereka kira sebagai suatu kebaikan? Jawabnya pada ayat 105, ulaikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fa habitat amalum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maksudnya mereka orang-orang yang kafir atau tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran dan tidak beriman terhadap perjumpaan dengan Allah pada hari berbangkit dan ditimbang amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka batal, tidak ada perakuan, karena Allah tidak akan mendirikan bagi kami, kata Allah, tidak akan mendirikan bagi mereka timbangan amalan pada hari kiamat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan timbangan amalan atau hisab bagi mereka? Karena amalan mereka batal atau tidak sah dan dihapus karena tidak ada iman dan perakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan mereka adalah an-nar, sebagaimana pada ayat seterusnya, dalika jazaum jahannamu bima kafaru wattakhadhu bi ayati wa rusuli huzwa. Maksudnya itulah balasan bagi mereka jahanam, an-nar, disebabkan mereka kufur ingkar dan mereka pula menjadikan ayat-ayatku Al-Quran dan Rasul-Rasulku sebagai ejek-ejekan atau bahan olok-olokan. Demikianlah apa yang boleh saya sampaikan dalam tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Sebagai kesimpulan, iman adalah perkara penting untuk amalan-amalan dalam kehidupan dunia supaya diterima dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat. Salat tanpa iman tidak akan terima. Salat adalah rukun kedua dari rukun Islam yang datang setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan salat merupakan bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung dalam kesempatan lain dengan penjelasan bagian kedua. Perintah salat adalah langsung dari Allah kepada Rasulullah dalam malam Mi'raj. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.